Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi konsep dasar ekologi dalam mata kuliah pengetahuan lingkungan dengan dosen pembimbing Ibu Ana Rohmawati, SPD MPD. Adapun anggota kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Abdul Aziz, dengan NIM 201003932. Yang kedua, Agni Anjarlia Widura dengan NIM 201003901. Dan yang ketiga, Lava Ifadiana dengan NIM 201003951. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama mengenai pengertian ekologi lingkungan, yang kedua ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan, dan yang ketiga ekosistem, macam-macam ekosistem, populasi, komunitas, produktivitas, dan suksesi. Yang pertama, pengertian ekologi lingkungan. Ekologi berasal dari bahasa Yunani oikos yang artinya rumah atau tempat hidup, dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari organisme dalam tempat hidupnya, atau dengan kata lain mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Ekologi hanya bersifat eksploratif dengan tidak melakukan percobaan, jadi hanya mempelajari apa yang ada dan apa yang terjadi di alam. Ekologi dapat dibagi menjadi 2, yaitu autekologi dan sinekologi. Autekologi membahas sejarah hidup dan pola adaptasi individu-individu organisme terhadap lingkungan. Sedangkan sinekologi membahas golongan atau kumpulan organisme yang berasosiasi bersama sebagai satu kesatuan. Aplikasi ekologi. Aplikasi ilmu ekologi dengan prinsip-prinsip dasarnya apabila dipergunakan secara benar dan bertanggung jawab, sebenarnya dapat memperbaiki segala kerusakan yang telah terjadi dan mencegah terulangnya peristiwa-peristiwa yang sangat tidak diinginkan. Ekologi menganut prinsip keseimbangan dan keharmonisan semua komponen alam. 2. Ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan. Menurut Ernest Haeckel 1860, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau rumah tangga makhluk hidup. Dengan kata lain, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana makhluk hidup berinteraksi dalam lingkungan biologis dan fisik dalam menjalankan kehidupannya, dan bagaimana interaksi tersebut mempengaruhi distribusi dan kelimpahan suatu jenis makhluk hidup. Makhluk hidup dapat bertahan hidup karena kebutuhan hidupnya terpenuhi. Makanan cukup, oksigen untuk bernafas cukup, suhu lingkungan yang cocok, itu semua dipelajari, dan kemudian dipelajari pula bagaimana jumlah serta distribusi jenis makhluk hidup bisa mempengaruhi kondisi biologis dan fisik suatu lingkungan. 3. Ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Ekosistem sebagai penggabungan dari setiap unit biosistem. Komponen ekosistem dibagi menjadi 2, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Yang pertama yaitu komponen biotik. Biotik memiliki arti hidup. Komponen biotik pada suatu ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri, sebab ekosistem tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Keberadaan makhluk hidup kemudian membentuk suatu rantai makanan dalam suatu ekosistem. Yang kedua, komponen abiotik.
Komponen kedua dalam ekosistem adalah komponen abiotik atau komponen yang tak hidup. Dengan kata lain, komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda bukan makhluk hidup, tapi ada di sekitar kita dan ikut mempengaruhi kelangsungan hidup. Macam ekosistem. Yang pertama, akuatik atau air. Ekosistem akuatik merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Yang kedua, terrestrial atau darat. Ekosistem terrestrial dapat dikontrol oleh iklim dan gangguan. Iklim sangat penting untuk menentukan mengapa suatu ekosistem terrestrial berada pada suatu tempat tertentu. Yang ketiga, ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Populasi adalah sekelompok organisme atau individu satu spesies yang mendiami suatu tempat yang sama dan memiliki ciri khusus atau sifat khusus yang sama dalam populasi dan bukan merupakan ciri individu. Ciri-ciri tersebut antara lain kerapatan, natalitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, penyebaran umur, potensi biotik, dispersi, pertumbuhan, dan perkembangan. Dalam ekologi terdapat suatu kumpulan populasi yang disebut dengan komunitas, di mana komunitas adalah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu atau daerah tertentu yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi. Secara garis besar, komunitas dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, komunitas akuatik. Komunitas akuatik adalah komunitas yang berada di wilayah perairan, misalnya yang terdapat di laut, di sungai, di danau, di kolam, di parit, dan lain sebagainya. Contohnya adalah populasi ikan, populasi penyu, populasi buaya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah komunitas terestrial. Nah, komunitas terestrial ini merupakan kebalikan dari komunitas akuatik. Jadi, komunitas terestrial ini berada di daratan, misalnya seperti di hutan, padang rumput, padang pasir, dan lain sebagainya. Contohnya, populasi rusa, populasi gajah, populasi harimau, dan lain sebagainya. Dalam ekologi, istilah produktivitas mengacu pada laju pembentukan biomasa suatu ekosistem. Biasanya dinyatakan dengan satuan massa per volume atau satuan permukaan per satuan waktu. Satuan massa dapat berhubungan dengan bahan kering atau massa karbon yang dihasilkan. Produktivitas autotrof seperti pada tumbuhan disebut dengan produktivitas primer, sedangkan produktivitas heterotrof pada hewan disebut sebagai produktivitas sekunder. Perubahan dalam komunitas yang terjadi sebagai akibat dari modifikasi lingkungan berlangsung lambat, teratur, dan terarah menuju kestabilan disebut dengan suksesi. Proses suksesi akan terus berlanjut sampai mencapai titik klimaks, yaitu kondisi di mana komunitas mencapai titik keseimbangan. Suksesi ada dua. Yang pertama, suksesi primer. Suksesi primer terjadi pada ekosistem yang mengalami kerusakan berat sehingga hilangnya suatu komunitas dalam ekosistem tersebut. Sedangkan suksesi sekunder terjadi pada ekosistem yang
mengalami kerusakan yang tidak begitu berat sehingga masih ada atau masih tersisa komunitas di dalamnya. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.